Suara mesin tua bas Mutiara Selatan meraung pelan di terminal Kampung Rambutan. Di balik kemudi, duduk seorang perempuan muda bernama Rani Andarsari, mengenakan seragam biru lusuh warisan mendiang ayahnya. Tatapannya tajam menembus kaca depan, namun matanya memerah menahan rasa haru. Hari itu bukan hanya hari pertamanya menyetir sebagai sopir utama, tapi juga hari peringatan kematian Harto Andarsyah, ayahnya, sang legenda jalan lintas Sumatera Jawa yang wafat di belakang kemudi. "Pak, Rani sekarang ada di sini, di tempat Bapak dulu," gumamnya lirih, menggenggam kemudi seolah menggenggam kenangan. Suara peluit petugas terminal menggema, menandakan waktu keberangkatan. Rani menarik napas panjang. Dunia transportasi bukan lagi milik pria saja, dan ia siap membuktikan bahwa darah ayahnya mengalir deras dalam dirinya. Namun tak semua mata mendukungnya. Para sopir tua memandang sinis, beberapa kernet tertawa pelan dari kejauhan. "Cewek bawa bas, pasti numpang tenar nama bapaknya," bisik mereka. Hatinya perih, tapi ia memilih diam. Ia tahu, jalan menuju penghormatan bukan lewat kata-kata, melainkan lewat keberanian menembus malam, hujan, dan jalanan yang tak bersahabat. Bas perlahan keluar dari terminal. Penumpang yang awalnya meragukan mulai terdiam saat melihat ketegasan cara Rani mengendalikan setir dan pedal. Di luar, gerimis turun pelan membasahi aspal, seolah langit pun turut menyaksikan tekad seorang anak perempuan yang menolak hidup di balik bayang-bayang nama besar ayahnya. Di dashboard, Rani menyelipkan foto lama ayahnya, muda dan gagah, berdiri di samping bas tua dengan tulisan tangan di belakangnya, "Jalan ini bukan tempat untuk pengecut." Kalimat itu terus menggema di benaknya. Ia tahu, menjadi sopir bukan hanya soal menyetir, tapi juga soal menjaga harga diri, keamanan penumpang, dan martabat jalanan. Perjalanan menuju pelabuhan Merak terasa lebih sunyi malam itu. Tapi di kejauhan, Rani tahu, jalanan punya bahaya yang lebih dari sekadar lubang atau truk mogok. Ia mendengar dari rekan-rekan ayahnya bahwa zaman sekarang, jalan dipenuhi oknum pungli, pos bayangan, dan preman yang tidak segan-segan menyakiti jika tak diberi uang jalan. Rani memegang erat kemudi saat melewati jalanan sepi di Serang. Ia sadar, perjuangannya baru dimulai. Ini bukan sekadar perjalanan bas, tapi juga perjalanan menghadapi dunia keras yang pernah dikalahkan oleh ayahnya. Kini, giliran dirinya yang harus berdiri di garis depan. Di kaca spion, samar terlihat tulisan di belakang bas, "Mutiara Selatan, amanah, tak tunduk pada ketakutan." Rani tersenyum kecil. Ia tahu, bas ini bukan sekadar kendaraan. Ini warisan, ini medan perang, dan ia adalah prajurit yang tak akan mundur. Jalan tol menuju pelabuhan Merak masih basah oleh gerimis, namun bas Mutiara Selatan tetap melaju stabil di bawah kendali Rani. Malam semakin dalam, lampu-lampu jalan seakan berlari di sisi kiri kanan. Di dalam kabin, sebagian penumpang mulai terlelap, tapi pikiran Rani justru makin waspada. Hatinya bergemuruh, bukan karena lelah, tapi karena firasat buruk yang makin kuat menjelang perbatasan Cilegon. Tiba-tiba, di tikungan gelap sebelum rest area, sebuah sepeda motor tanpa lampu memotong jalur bas dengan kecepatan tinggi. Rani refleks membanting setir ke kiri, membuat ban tergelincir sebentar di atas aspal licin. Penumpang di belakang berteriak panik, dan seorang ibu nyaris terjatuh. Dengan tenang tapi sigap, Rani menguasai kembali laju bas. Suasana mencekam, tapi ia tahu, itu bukan kecelakaan biasa, itu trik lama yang sering dipakai oknum pungli untuk menghentikan kendaraan besar. Tak lama kemudian, di depan, terlihat cahaya dari pos bayangan yang dibangun dari tenda biru tua dan tong-tong bakar. Beberapa pria berbadan besar berdiri di tengah jalan sambil melambai-lambaikan senter ke arah bas. Salah satu dari mereka mengacungkan tangan, menyuruh Rani menepi. Di kaca spion, Rani melihat kernetnya, Wahyu, menegang. "Mbak, itu mereka, pos pungli. Kalau kita gak kasih, mereka bisa maksa." Rani menginjak rem perlahan, tapi bukan karena takut. Ia menghentikan bas di pinggir jalan dengan penuh perhitungan. Seorang preman naik ke tangga bas tanpa izin. Bau alkohol menyengat dari napasnya. "Mana uang jalannya, Bu sopir cantik?" katanya sambil tertawa sinis. Penumpang menahan napas. Beberapa anak kecil mulai menangis. Tapi Rani berdiri dari kursinya, menatap pria itu tepat di mata. "Ini bas penumpang, bukan sapi perah preman jalanan," ucap Rani tegas. Preman itu mendekat dengan wajah berubah garang, tapi sebelum tangannya menyentuh dashboard,
Rani menyemprotkan cairan merica kecil dari gantungan kuncinya ke wajah preman itu. Preman menjerit, terjatuh di tangga. Rani segera menutup pintu otomatis bus dengan cepat. Wahyu pucat, "Mbak, kalau mereka bawa teman, kita bisa dikejar." Tapi Rani tetap tenang. Ia tancap gas, bus melaju kencang meninggalkan pos bayangan yang kini gaduh oleh teriakan preman yang marah. Beberapa penumpang bertepuk tangan pelan, yang lain masih terdiam antara syok dan kagum. Tak ada yang menyangka, sopir perempuan bisa seberani itu. Beberapa kilometer kemudian, Rani menepi di tempat aman untuk mengecek kondisi bus. Ia membuka kaca dan menatap langit malam. "Pak, sekarang Rani tahu rasanya jadi bapak dulu," bisiknya lirih. "Ini baru permulaan, tapi jelas, jalan yang dipilihnya bukan sekadar tentang setir dan pedal gas. Ini tentang keberanian melawan sistem gelap yang telah lama membelenggu para sopir." Dari kejauhan, suara raungan motor terdengar mendekat. Wahyu menoleh cepat, wajahnya cemas. "Mereka datang lagi, Mbak." Rani menarik napas dalam. Malam itu belum usai, dan perlawanan sesungguhnya baru saja dimulai. Bus Mutiara Selatan meluncur kencang di jalan sepi selepas pos bayangan. Rani menggenggam kemudi erat-erat, sementara Wahyu berkali-kali menoleh ke belakang memastikan tidak ada motor yang membuntuti. Suasana dalam kabin bus masih sunyi. Penumpang belum sepenuhnya tenang. Beberapa ibu memeluk anak mereka, sementara seorang pria tua menatap Rani penuh hormat, seolah mengakui bahwa malam ini mereka diselamatkan oleh keberanian seorang perempuan muda. Tak lama kemudian, bus melintasi perbatasan Merak. Tapi tepat sebelum area pelabuhan, muncul pos bayangan kedua, kali ini lebih besar, berdiri terang di bawah lampu sorot. Beberapa pria berseragam ormas, lengkap dengan tongkat kayu, berdiri berjajar menghadang kendaraan besar. Bus di depan Rani, milik Polain, diberhentikan dan sopirnya terlihat memberikan sejumlah uang sambil tertunduk lesu. Rani menarik napas panjang. Ia tahu, jika kali ini ia menolak lagi, dampaknya bisa lebih parah dari sekadar ancaman. Ketika bus Rani didekati, salah satu pria menghampiri jendela. "Selamat malam, Mbak Rani," katanya sambil tersenyum licik. "Kami dengar tadi ada yang bikin ribut di pos sebelumnya. Tapi gak usah khawatir, di sini semua aman, asal tahu diri." Rani terkejut mendengar namanya disebut. Rupanya, kabar penolakannya sudah menyebar. Ia sadar, malam ini ia diawasi lebih dari yang ia kira. Pria itu menaiki tangga bus tanpa izin, lalu berdiri tepat di depan kursi sopir. "Jangan keras kepala, Mbak. Kalau semua sopir cewek kayak kamu, jalanan jadi rusak." Tangannya mencoba meraih laci dashboard. Tapi Rani cepat bergerak, menutup laci dan menatapnya penuh amarah. "Kalian bukan penjaga jalan, kalian pemalak berseragam," ucapnya tajam. Penumpang mulai gelisah. Wahyu berdiri di belakang dengan cemas, tapi tak bergerak. Pria itu mencibir, lalu meludah ke lantai bus. "Kamu pikir kamu siapa? Mau jadi pahlawan?" katanya. Rani menahan diri agar tak terpancing emosi. Dengan suara rendah tapi tegas, ia berkata, "Saya anak dari sopir yang dulu pernah menghadapi kalian. Dan saya tidak akan bayar sepeser pun. Nama Harto Andarsyah masih punya gema di dunia sopir." Pria itu mendadak terdiam sesaat, lalu menatap Rani dengan tatapan penuh dendam sebelum turun dari bus. Bus melaju lagi, tapi suasana makin tegang. Wahyu menunduk, lalu berkata pelan, "Mbak, kita udah jadi target. Mereka gak bakal tinggal diam." Rani mengangguk. Ia tahu, malam itu ia tidak hanya melindungi busnya, tapi juga menantang sistem gelap yang sudah lama bercokol. Ia merasakan ketakutan yang sama seperti dulu dilihatnya di mata ayahnya saat masih kecil, ketakutan bukan karena takut kalah, tapi takut gagal menjaga harga diri di jalanan. Di kejauhan, pelabuhan mulai terlihat. Tapi sebelum masuk ke area feri, Rani menghentikan bus di parkiran truk sepi. Ia keluar sebentar, berdiri di bawah lampu jalan, menatap gelapnya laut. "Pak, semua yang Bapak lawan, masih ada. Tapi sekarang, giliran Rani," bisiknya. Angin laut malam berhembus pelan, seolah mengantarkan restu dari arwah sang legenda jalanan. Namun di kejauhan, dua motor melintas pelan, bolak-balik mengamati bus Mutiara Selatan. Wajah mereka ditutup masker hitam. Wahyu meneguk ludah. "Mbak, mereka ngikutin dari tadi. Kita gak aman di sini." Rani kembali naik ke bus, matanya tak lagi ragu. Ia tahu, perjuangan ini bukan soal menang atau kalah. Ini tentang melanjutkan warisan. Dan malam ini,
Ia baru benar-benar memasukinya. Malam belum beranjak dari pelabuhan, tapi hati Rani sudah gelisah seolah fajar tak akan pernah datang. Bas Mutiara Selatan kini berlabuh di atas feri penyeberangan menuju Bakauheni. Penumpang turun sejenak, menikmati angin laut. Tapi Rani memilih duduk sendiri di bangku paling ujung di atas. Matanya menatap laut luas, namun pikirannya kembali ke masa lalu, ke hari terakhir ia melihat ayahnya hidup. Waktu itu ia masih berusia 9 tahun. Ia duduk di kursi depan bas tua bersama Pak Harto yang sedang menyetir malam-malam dari Wonogiri ke Padang. Ingat ya, nak, kata sang ayah kala itu, jadi sopir bukan cuma soal nyetir. Tapi soal tanggung jawab. Kalau ada yang minta uang dengan paksa, itu bukan aturan. Itu perampasan. Rani kecil hanya mengangguk, belum sepenuhnya paham makna kata-kata itu. Tapi malam ini, makna itu menghantamnya seperti gelombang laut menghantam lambung kapal. Rani memejamkan mata, mengingat saat-saat ayahnya dipukul oknum saat menolak membayar pungli. Sopir legendaris itu dikenal keras kepala, tapi juga dihormati karena keberaniannya. Ia sempat memimpin demo sopir besar-besaran di pelabuhan Tanjung Priok, menolak pos bayangan yang semakin brutal. Namun, sebuah penghadangan misterius di tengah malam membuatnya koma, dan ia meninggal tak lama setelahnya. Polisi menyebut kecelakaan, tapi Rani tahu, ayahnya dijatuhkan oleh kekuatan gelap yang menguasai jalanan. Kini, 20 tahun kemudian, Rani menginjakkan kakinya di jalan yang sama. Ia mewarisi bukan hanya kemudi, tapi juga dendam dan idealisme yang belum lunas. Ia tahu, musuhnya bukan sekadar preman jalanan, tapi sistem yang membiarkan pungli merajalela demi keuntungan segelintir orang. Ia bukan hanya berjuang sebagai sopir, tapi sebagai anak yang ingin menebus kehormatan ayahnya yang direnggut dalam diam. Wahyu datang membawakan teh hangat, wajahnya masih diliputi cemas. "Mbak, saya ikut karena percaya. Tapi kalau mereka ngincer kita sampai ke Sumatera, kita bisa celaka." Rani memandangnya tenang. "Aku gak maksa kamu ikut, Wahyu. Tapi kalau aku berhenti sekarang, semua yang Bapak lawan akan sia-sia." Wahyu menatap Rani lama, lalu mengangguk, pelan tapi pasti. "Kalau begitu, ayo kita lanjutkan." Sesaat kemudian, HP Rani berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Berani buka suara, siap kehilangan nyawa. Kamu anak Harto, tapi kamu bukan Harto. Jangan cari mati." Rani menggenggam ponselnya erat-erat, wajahnya tak gentar. Ia tahu mereka mengawasi, dan ia tahu bahaya bukan lagi ancaman kosong. Tapi ia juga tahu, semakin besar tekanan, semakin dekat ia dengan kebenaran yang dulu disembunyikan. Ketika bas mulai keluar dari lambung kapal menuju tanah Sumatera, langit mulai berubah warna. Fajar mereka perlahan, menyambut langkah seorang perempuan yang memilih bertarung, bukan mundur. Di dalam hatinya, suara sang ayah bergema lagi. "Jangan takut mati di jalan yang benar. Takutlah jika hidupmu tak berarti apa-apa." Langit Sumatera mulai terang, tapi jalanan yang akan dilalui Rani justru makin gelap, bukan karena malam, tapi karena ancaman yang belum reda. Setelah keluar dari pelabuhan Bakauheni, bas Mutiara Selatan melaju perlahan menyusuri jalur lintas timur Sumatera. Di tengah rimbun pepohonan dan jalanan yang sepi, Rani menyadari bahwa dua motor yang semalam membuntuti mereka masih terus mengikuti, tak pernah terlalu dekat, tapi cukup terlihat di kaca spion. Wahyu memandangi spion dengan wajah pucat. "Mereka ngikutin dari semalam, Mbak. Gak normal ini." Rani mengangguk. Ia sudah memperkirakan ini. Tapi saat bas masuk wilayah rawan sekitar Mesuji, firasat buruk itu menjadi nyata. Tiba-tiba, bas menginjak paku ranjau buatan yang ditebar di jalan. Ban depan kanan meletus keras. Rani berusaha mengendalikan laju bas, lalu berhenti perlahan di sisi jalan. Suara desis angin dari ban yang kempes terdengar menyeramkan di tengah sunyi. Tak lama kemudian, dua motor datang, lalu berhenti di depan bas. 4 pria bertopeng turun, membawa pentungan dan senjata tajam. Salah satu dari mereka memukul kap mesin bas keras-keras, membuat sebagian penumpang berteriak histeris. "Keluar kau, cewek sok jagoan!" teriak pria itu. Rani berdiri, wajahnya tegang. Penumpang memohon agar dia tidak keluar. Tapi ia tahu, jika ia sembunyi, maka teror ini tak akan pernah berhenti. Rani melangkah turun dengan kepala tegak. Di tangannya, ia menggenggam besi dongkrak pendek yang biasa dipakai di bagasi. Pria bertopeng tertawa melihatnya. "Cewek kok lawan laki-laki?" Rani tak menjawab.
Saat pria itu hendak menghantamnya, ia menangkis dengan cepat, lalu menghantam lutut pria itu hingga roboh. Suasana berubah kacau. Dua orang lainnya maju serempak, tapi Rani mengayunkan besi ke arah tangan salah satu dari mereka hingga senjatanya terlepas. Teriakan penumpang semakin panik dari dalam bus. Wahyu bergegas keluar membawa alat pemadam api, menyemprotkan ke arah dua penyerang lain hingga mereka terkejut dan mundur. Dalam kekacauan itu, Rani sempat melihat salah satu dari mereka mengeluarkan ponsel dan merekam, entah untuk menakut-nakuti atau mengirim laporan ke atasan mereka. Setelah beberapa menit perlawanan sengit, keempat pria itu mundur, lalu melarikan diri ke dalam hutan. Tapi sebelum kabur, mereka sempat berteriak, "Ini belum selesai. Kau sudah melampaui batas, anak Harto." Rani terengah-engah, berdiri di tengah jalan dengan tangan gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena marah. Mereka sudah tidak hanya menyerang dirinya, tapi juga membahayakan nyawa penumpang yang tak bersalah. Ia menoleh ke arah bus, melihat wajah-wajah ketakutan yang kini berubah menjadi takjub. Seorang ibu berkata pelan, "Terima kasih, Mbak. Kalau bukan kamu, entah apa jadinya kami." Sambil mengganti ban dengan cepat bersama Wahyu, Rani hanya berkata pelan, "Mulai hari ini, gak ada lagi sopir yang tunduk pada ketakutan. Kalau mereka pikir aku akan mundur, mereka salah besar." Dalam hatinya, dendam lama makin menyala. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar perjalanan bus, ini sudah menjadi medan perang antara harga diri dan kekuasaan gelap, dan ia memilih untuk tetap di medan itu, dengan nama sang ayah sebagai benderanya. Setelah kejadian penyerangan di Mesuji, Rani sadar ia tak bisa melawan sendirian. Bus Mutiara Selatan kembali melaju pelan di bawah sinar matahari pagi yang pucat, tapi kini bukan hanya ban yang terluka, jiwa Rani pun penuh goresan. Ia menatap spion berkali-kali, memastikan tak ada motor membuntuti, sementara Wahyu tetap siaga dengan alat pemadam di bawah kursinya. Sepanjang jalan, pikiran Rani melayang pada satu nama yang terus disebut ayahnya dulu, Bang Sabar, sahabat lama almarhum yang dulu dikenal sebagai sopir idealis dan tak pernah membayar pungli sepeser pun. Setibanya di Terminal Raja Basa, Lampung, Rani memarkir bus dan meminta waktu istirahat lebih lama dari jadwal. Ia membuka buku catatan tua milik ayahnya yang selalu disimpannya di dashboard. Di halaman terakhir tertulis nomor telepon usang dan alamat warung kecil di pinggiran terminal. Ia mendatangi tempat itu dengan hati-hati. Warungnya sudah tua, reot, tapi masih berdiri. Seorang pria tua dengan wajah keras tapi teduh sedang menyeduh kopi sambil mendengarkan radio. "Permisi, Bang Sabar?" tanya Rani pelan. Pria itu menoleh. Wajahnya berubah saat melihat Rani. "Kau, anaknya Harto?" tanyanya dengan suara serak. Rani mengangguk. Tak ada pelukan, tak ada air mata, hanya keheningan yang berat dan dalam. Bang Sabar mempersilakan Rani duduk. Di balik keheningan, dua jiwa yang sama-sama pernah kehilangan mulai menyatu dalam pemahaman yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Rani menceritakan semua kejadian, pungli, penghadangan, penyerangan, dan ancaman yang ia terima. Bang Sabar mendengarkan dalam diam, sesekali mengangguk. "Ayahmu dulu pernah bilang, kalau kau besar nanti, kau akan jadi lebih keras kepala darinya." Ternyata dia benar, gumam Bang Sabar sambil menatap jauh keluar warung. Ia lalu membuka map tua berisi peta jalan lintas Sumatera, penuh coretan merah, titik-titik pos bayangan, markas preman, dan catatan kecelakaan yang janggal. Bang Sabar lalu membawa Rani ke sebuah tempat yang tak ia sangka, markas kecil komunitas sopir anti pungli bernama Bas Komando. Di sana, ia diperkenalkan pada beberapa sopir senior dan sopir muda idealis yang menolak membayar sepeser pun ke pungli jalanan. Mereka bekerja diam-diam, berbagi informasi rute aman, berbagi bukti video, bahkan menolong sopir yang diserang. Rani merasa seperti menemukan rumah baru, tempat di mana tekadnya tak lagi sendiri. "Kalau kamu mau ikut kami, kamu harus siap. Mereka gak cuma main tongkat, mereka main aparat juga," kata seorang sopir muda bernama Dani. Rani mengangguk, matanya tak goyah. "Aku sudah terlanjur diserang. Mundur bukan pilihan." Bang Sabar tersenyum kecil. "Kamu benar-benar anak Harto," ucapnya pelan. Sejak hari itu, Rani resmi bergabung dengan Bas Komando, bukan hanya sebagai anggota, tapi lambat laun, sebagai simbol perlawanan. Di malam harinya, Rani mengadakan pertemuan darurat bersama Bas Komando. Ia memperlihatkan rekaman serangan preman di Mesuji yang diam-diam direkam Wahyu lewat kamera dashboard.
Video itu kemudian diunggah ke media sosial internal komunitas. Reaksi datang cepat, kemarahan, semangat, dan dukungan membanjiri. Rani tahu, ini langkah awal. Tapi langkah kecil ini sudah cukup mengguncang sistem yang selama ini berdiri di atas rasa takut para sopir. Ketika malam kembali turun dan Rani bersandar di kabin busnya, ia menatap langit dari jendela sempit. Di luar, dunia masih sama, keras, bengis, dan gelap. Tapi kini, ia tahu, cahaya perlawanan sudah mulai menyala. Dan ia, bersama Bas Komando, akan menjaganya agar tidak padam lagi. Pagi itu, markas kecil Bas Komando terasa lebih hidup dari biasanya. Di balik dinding triplek dan atap seng yang reot, para sopir berkumpul dalam lingkaran, menyusun strategi. Rani berdiri di tengah, memaparkan rencana yang ia sebut, Operasi Jalan Bersih, gerakan kolektif untuk memetakan dan mengungkap semua pos pungli yang meresahkan sopir lintas Sumatera. Bang Sabar hanya duduk di pojok, tersenyum tipis melihat keberanian Rani melampaui bayangan almarhum ayahnya. Langkah pertama dimulai dengan pengumpulan bukti visual. Beberapa anggota Bas Komando memasang kamera tersembunyi di dashboard mereka, sementara Rani dan Wahyu menyusuri kembali jalur-jalur rawan yang pernah ia lalui. Mereka berhenti di warung-warung sopir, mendengarkan cerita, mendokumentasikan pengakuan. Malamnya, semua data dikompilasi, diedit, dan disimpan di drive rahasia yang hanya diketahui oleh anggota inti. Namun ancaman tak berhenti. Suatu malam, salah satu anggota mereka, Dani, diserempet truk misterius hingga harus dirawat di rumah sakit. Di sekujur truknya tertulis cat semprot, berhenti main api. Berita itu mengguncang markas. Beberapa sopir mulai ragu, namun Rani berdiri di hadapan mereka dan berkata lantang, "Kalau kita mundur sekarang, Dani jatuh sia-sia. Kalau aku yang diserempet, kalian juga harus terus maju. Karena ini bukan lagi soal satu orang." Rani mengusulkan tahap kedua, penyebaran informasi ke publik. Video-video kekerasan, pungli, dan intimidasi yang mereka kumpulkan disebar ke akun media sosial dengan nama anonim, @kebenaranjalanan. Dalam hitungan jam, video Rani saat menolak pungli di pos Lampung menjadi viral. Komentar netizen membanjiri. Sebagian memuji, sebagian takut, dan sebagian lagi malah mengingat masa kejayaan ayahnya, Harto, dulu. Nama, anak Harto, mulai disebut-sebut sebagai simbol harapan baru bagi dunia transportasi. Namun langkah itu tak disukai semua pihak. Seorang polisi berpakaian preman datang ke markas, pura-pura menanyakan izin operasi komunitas mereka. Sorot matanya tajam, suaranya menekan. "Jangan bikin gaduh, jangan ganggu ketertiban," katanya. Tapi Bang Sabar menghadangnya, "Yang kami ganggu bukan ketertiban, tapi ketamakan." Polisi itu pergi dengan senyum dingin, tapi semua tahu, mereka sedang diawasi lebih dari sebelumnya. Dalam tekanan itu, Rani tetap melanjutkan. Malam berikutnya, ia mengajak Bas Komando patroli bersama dalam satu konvoi besar, 10 bas berjalan bersamaan melewati 3 titik pos bayangan tanpa membayar sepeser pun. Preman-preman hanya bisa menatap dari kejauhan, ragu bergerak. Kamera-kamera tersembunyi merekam semuanya. Malam itu, keberanian menjadi senjata utama mereka. Namun sesampainya di markas, kabar buruk menunggu. Komputer tempat penyimpanan data diretas. Sebagian besar video bukti hilang. Rani terduduk di lantai, tangannya gemetar. Mereka mulai bermain teknologi, gumamnya pelan. Tapi sebelum keputusasaan tumbuh, Wahyu maju dengan senyum kecil. "Aku buat backupnya di flash disk, Mbak. Aku udah belajar dari serangan pertama mereka." Rani memandang Wahyu dengan mata berkaca. Malam itu, ia sadar, perjuangannya bukan lagi milik dirinya sendiri. Di luar, langit mulai mendung. Tapi di dalam markas, nyala semangat justru makin membara. Bas Komando bukan lagi sekumpulan sopir biasa. Mereka kini adalah barisan pembebas, dan Rani, si anak Harto, berdiri di garis depan. Langit malam itu seperti menyimpan rahasia. Hujan rintik membasahi jalan lintas timur Sumatera, sementara Bas Mutiara Selatan melaju perlahan di jalur gelap yang dikelilingi hutan karet. Di dalam bas, Rani menatap monitor kecil yang disambungkan ke kamera tersembunyi. Malam ini bukan perjalanan biasa, ini adalah operasi penjebakan, rencana paling berani dari Bas Komando. Mereka sengaja kembali ke pos pungli di daerah rawas yang terkenal brutal, dengan satu tujuan, memancing preman keluar dan menangkap mereka basah-basah. Wahyu duduk tegang di kursi sebelah,
memegangi tombol pemicu GPS pelacak dan mikrofon kecil untuk merekam percakapan. Di belakang, tak satu pun penumpang tahu bahwa mereka adalah bagian dari sebuah aksi terkoordinasi. Di dua bus lainnya, para anggota bus komando menyamar sebagai penumpang biasa dan juga merekam dari berbagai sudut. Semua telah disiapkan, kecuali apa yang akan benar-benar terjadi. Saat bus memasuki wilayah rawas, 3 pria langsung menghadang. Tak ada kata-kata, hanya ketukan keras di kaca dan isyarat tangan yang menyuruh berhenti. Rani menepikan bus dengan tenang, membuka jendela sedikit. Salah satu preman, bertubuh besar dengan topi terbalik, mengacungkan lembaran kertas yang disebutnya surat tugas. Rani hanya tersenyum tipis. Kalau ini resmi, kenapa harus bawa pentungan? Tanyanya dingin. Pria itu mendekat, memasukkan tangan ke dalam bus, mencoba meraih sesuatu. Saat itulah Wahyu diam-diam menekan tombol rekam. Suara preman itu terekam jelas, termasuk ancamannya, kalau gak bayar malam ini, bus ini gak bakal sampai ke tujuan. Kamera dari bus lain juga menangkap preman-preman lain berjaga di balik pohon, beberapa dengan senjata tumpul. Ini bukan pungli biasa, ini perang terorganisir. Namun tiba-tiba, dari balik kegelapan, sorotan lampu menyala, bus ketiga muncul, dengan tulisan besar di kacanya, kamera aktif. Disiarkan langsung. Para preman terkejut. Salah satu dari mereka langsung berlari ke arah semak, tapi suara motor polisi yang telah diajak kerja sama oleh bus komando mengaung dari kejauhan. Mereka tak sempat kabur jauh. 3 orang berhasil diamankan malam itu. Rani keluar dari bus, berdiri di depan kamera, menatap langsung ke arah ponsel yang menyiarkan ke media sosial. Untuk kalian yang selama ini jadi teror jalanan, inilah akhir permainan kalian. Jalan ini bukan milik kalian, ucapnya tegas. Ribuan orang menyaksikan siaran langsung itu, membanjiri komentar dengan dukungan, haru, dan kemarahan. Nama Rani Andarsari kembali jadi perbincangan. Tapi bukan sebagai anak sopir, melainkan sebagai pemimpin perlawanan yang berani melawan sistem busuk di jalanan. Namun, kemenangan malam itu hanya bertahan sesaat. Saat mereka tiba kembali di markas bus komando, kabar buruk datang. Salah satu anggota mereka, Fajar, yang bertugas menyebarkan rekaman ke wartawan, ditemukan babak belur di pinggir jalan, dengan pesan di bajunya yang ditulisi spidol merah, berikutnya Rani. Semua terdiam. Rani menatap pesan itu lama. Tangannya mengepal, tapi suaranya tetap tenang. Kalau mereka mulai takut, berarti kita sudah benar. Malam itu, hujan turun lebih deras. Tapi di dalam markas, cahaya tak padam. Rani duduk di depan laptop, mengedit video kejadian malam itu dengan satu tujuan, membuat dunia tahu siapa yang sebenarnya jadi musuh para sopir. Dan ketika unggahan itu akhirnya diposting, ia hanya berkata pada Wahyu, besok mereka akan sadar. Jalanan ini bukan lagi milik mereka. Pagi itu, markas bus komando lebih sepi dari biasanya. Tak ada tawa, tak ada aroma kopi panas, hanya sunyi yang menggantung seperti kabut di udara. Semua terpukul oleh serangan terhadap Fajar. Rani duduk di bangku panjang, memandangi rekaman CCTV yang memperlihatkan Fajar dipukul dari belakang dan diseret ke semak oleh 2 pria bertopeng. Matanya merah, bukan hanya karena marah, tapi karena merasa bersalah. Ia merasa perlawanan ini telah menimbulkan korban yang terlalu dekat dengan hatinya. Bang Sabar berdiri di belakangnya, diam cukup lama sebelum akhirnya bicara, apa kamu masih yakin ini jalan yang benar? Rani menoleh, suaranya pelan tapi tegas. Bukan soal yakin atau tidak, Bang, tapi soal siapa yang akan melanjutkan kalau kita berhenti sekarang. Jawaban itu membuat Bang Sabar tersenyum tipis. Ia tahu, gadis di hadapannya bukan lagi anak dari sahabatnya, ia telah menjelma jadi pejuang sejati. Namun musuh mereka tak tinggal diam. Sore itu, saat Rani dan Wahyu hendak berangkat menuju terminal Palembang untuk mengantar penumpang, sebuah truk box misterius melaju dari arah berlawanan dan menabrak bus Mutiara Selatan dari samping. Rani berhasil mengendalikan setir, tapi kaca depan pecah dan beberapa bagian bodi penyok parah. Penumpang panik, menjerit, dan beberapa mengalami luka ringan. Truk itu kabur tanpa jejak, dan polisi yang datang hanya berkata singkat, kecelakaan biasa. Rani tahu, ini bukan kecelakaan. Ini peringatan, tapi bukan untuk membuatnya takut, melainkan untuk memaksa mundur. Ia berdiri di hadapan penumpang sambil berdarah di pelipisnya, lalu berkata, siapapun yang mencoba menghentikan kami, kalian salah sasaran.
Ini bukan tentang satu orang. Ini tentang kebenaran yang selama ini kalian tutupi. Penumpang terdiam, sebagian terharu, sebagian mulai merekam dengan ponsel, dan video itu pun kembali menyebar ke media sosial. Tak berselang lama, kantor Bas Komando dilempari batu dan dibakar sebagian atapnya. Untung tak ada korban, tapi dokumen dan komputer cadangan hangus tak terselamatkan. Rani berdiri di puing-puing markas malam itu, dengan api masih mengepul di belakangnya. Para anggota Bas Komando berkumpul, banyak yang mulai gentar. Tapi Rani, dengan suara bergetar namun tegas, berkata, kalau hari ini mereka bakar tempat kita, besok mereka akan bakar semangat kita. Kecuali, kita bakar dulu ketakutan ini. Untuk membalas, Rani dan Wahyu menyusun strategi penyebaran data ke jaringan media nasional. Mereka menyerahkan video penyerangan Bas, rekaman pengakuan sopir-sopir yang dipalak, dan dokumen pos bayangan ke salah satu jurnalis idealis dari Jakarta. Tak lama setelah itu, stasiun televisi menayangkan liputan khusus, premanisme jalanan dan perempuan di balik kemudi perlawanan. Nama Rani jadi sorotan nasional. Namun dengan sorotan datang bahaya baru. Malamnya, Rani menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara berat dan dingin terdengar, kamu boleh main api, tapi siap-siap dibakar hidup-hidup. Kami tahu di mana kamu tinggal, tahu siapa ibumu. Jantung Rani berdetak keras. Ia menatap Wahyu dan berkata lirih, mereka mulai menyentuh keluarga. Untuk pertama kalinya sejak perlawanan ini dimulai, matanya dipenuhi ketakutan yang berbeda, bukan lagi untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang ia cintai. Tapi ketakutan itu bukan alasan untuk menyerah. Justru malam itu, Rani mengambil satu keputusan besar. Ia berdiri di depan kamera live streaming komunitas Bas Komando, lalu berkata dengan penuh emosi, kalau kalian pikir serangan bisa menghentikan kami, kalian lupa, api juga bisa menyalakan cahaya. Dan malam ini, cahaya itu akan terus menyala dari jalanan sampai keadilan pulang ke tempatnya. Hujan turun deras malam itu. Di pojok ruangan markas darurat Bas Komando, yang kini hanya berupa tenda beratapkan terpal, Rani duduk termenung. Suara hujan memantul di atas plastik dan logam, tapi hatinya jauh lebih gaduh dari itu. Matanya menatap ponsel yang masih menyimpan rekaman ancaman, suara pria asing yang menyebut nama ibunya, tempat tinggalnya, dan bahkan sekolah keponakannya. Rani tahu, permainan mereka telah berubah. Ini bukan lagi soal jalanan. Ini soal rumah, soal keluarga, soal nyawa. Bang Sabar mencoba menenangkan, kalau kamu butuh waktu, kami bisa mundur sejenak. Amanin keluargamu dulu. Tapi Rani menggeleng. Justru karena mereka ancam keluarga, aku gak bisa diam. Nadanya parau, tapi syarat tekad. Di tengah semua luka dan amarah, Rani tahu satu hal, keadilan tak akan datang kalau terus dihindari. Ia sadar, satu-satunya cara keluar dari neraka ini adalah melaluinya, walau harus terbakar. Keesokan harinya, Rani menyamar jadi penumpang biasa dan naik bas lain. Tujuannya, hanya satu, mengidentifikasi markas utama preman yang selama ini diduga sebagai dalang. Dengan bantuan Wahyu dan sopir-sopir muda Bas Komando, mereka menyusuri informasi dari warung, terminal, hingga sopir travel. Hingga akhirnya, sebuah lokasi mencurigakan di pinggiran Prabu Muli ditemukan, sebuah gudang tua yang dijaga ketat, dikelilingi truk dan motor yang identik dengan para pelaku. Rani dan tim diam-diam menyusup malam hari. Dari balik semak, mereka merekam aktivitas mencurigakan, sopir dipanggil masuk, lalu keluar dengan wajah pucat setelah menyerahkan uang. Di dalam gudang, tampak beberapa orang berseragam dan bahkan, satu oknum polisi. Rani terdiam, matanya berkaca, bukan hanya preman, tapi juga aparat ikut bermain. Dunia ayahnya dulu, masih utuh. Luka lama kembali terbuka, bapak gak pernah bisa membongkar ini, tapi aku bisa, bisiknya lirih. Malam itu juga, Rani menyerahkan semua bukti ke jurnalis yang pernah ia temui. Tapi ada satu hal yang belum ia lakukan, mengamankan ibunya. Diam-diam, ia meminta Wahyu untuk menjemput sang ibu dan membawanya ke tempat aman. Namun saat Wahyu tiba di rumahnya di Blora, pintu rumah sudah terbuka, dan di lantai tergeletak ponsel ibunya, retak. Tidak ada tanda perlawanan, tapi juga tidak ada jejak kemana sang ibu dibawa. Ketika kabar itu sampai ke Rani, ia nyaris runtuh. Air matanya tak bisa lagi ditahan. Di tengah lapangan kosong tempat mereka bersembunyi, ia berteriak, menghantam tanah dengan tangan kosong. Kenapa harus ibu?
Kenapa bukan aku? Bang Sabar memegang pundaknya, mencoba menahan, tapi sia-sia. Semua ketegaran Rani runtuh malam itu. Bukan karena takut, tapi karena batas kesabarannya telah dilampaui oleh ketidakadilan yang keterlaluan. Namun di balik tangis dan luka, justru muncul api yang lebih besar. Dalam suaranya yang serak, Rani berkata pelan, "Kalau mereka ambil ibuku, aku akan ambil semua yang mereka punya. Nama, markas, dan ketakutan yang mereka bangun. Aku hancurkan semuanya." Malam itu, Rani tak lagi hanya seorang sopir perempuan. Ia berubah menjadi badai yang akan menyapu bersih jalanan dari kegelapan. Dini hari menjelang subuh, kabut masih menggantung di jalanan Prabu Muli saat Rani menatap layar laptop dengan wajah tanpa ekspresi. Di dalamnya, data terakhir dari kamera drone yang dikirim oleh salah satu simpatisan memperlihatkan pergerakan mencurigakan di sekitar gudang yang diduga markas utama para pelaku pungli dan penculikan. Rani tak lagi menangis. Wajahnya keras, matanya kering, dan jiwanya seolah telah dikunci oleh satu tekad, menyelesaikan semuanya dengan apapun risikonya. Bang Sabar mendekat, membawa secangkir kopi yang sudah dingin. "Apa kamu yakin mau teruskan ini? Mereka bukan cuma preman jalanan, Ran. Ini, jaringan." Rani menoleh. "Kalau aku mundur sekarang, ibuku gak akan pernah kembali. Dan semua sopir yang lihat aku melawan, akan kembali diam karena takut." Suaranya tajam seperti sembilu. "Kali ini bukan tentang perlawanan. Ini soal menyelamatkan jiwa dan harga diri yang telah diinjak terlalu lama." Bas komando bergerak cepat malam itu. Mereka tak hanya membawa sopir, tapi juga aktivis hukum, jurnalis, dan 2 mantan polisi jujur yang pernah jadi korban sistem. Semua telah sepakat, operasi terakhir ini akan direkam dan disiarkan langsung di semua platform media sosial, agar tidak ada lagi yang bisa memutarbalikkan fakta. Ini bukan penyergapan biasa, ini deklarasi perang terhadap sistem korup yang bertahun-tahun merampas hak para sopir. Saat mereka tiba di depan gudang, suasana mencekam. Lampu padam, gerbang terkunci, dan hanya suara jangkrik yang terdengar. Tapi begitu Rani melangkah maju dan mengetuk pintu besi dengan gagang linggis, puluhan mata muncul dari balik bayang. Seorang pria bertubuh besar keluar sambil tertawa sinis. "Anak Harto, akhirnya datang juga. Mau ambil ibumu? Gak semudah itu, nak." Rani tak gentar. Ia mengangkat ponsel, menyalakan live streaming. "Katakan pada semua orang yang menonton, siapa dalam semua ini." Tiba-tiba, dari balik gudang, terdengar teriakan seorang wanita, "Rani." Itu suara ibunya. Rani menoleh cepat, dadanya berdegup kencang. Seketika itu juga, terjadi kekacauan. Beberapa pria bertopeng mencoba menutup kamera dan menyerang anggota bas komando. Tapi Rani dan tim sudah siap. Gas air mata, peluit darurat, dan siaran live terus berjalan. Dalam kericuhan, Rani menerobos ke dalam gudang, menghantam siapapun yang menghalangi. Tangannya penuh luka, tapi ia tak berhenti. Di dalam ruangan gelap, ia menemukan ibunya terikat di kursi. Wajahnya lebam, tapi matanya bersinar melihat putrinya datang. "Maafkan ibu, nak, karena ibu lemah," lirih sang ibu. Tapi Rani memeluknya erat. "Bukan ibu yang lemah, mereka yang pengecut." Saat itu pula, suara sirene polisi yang benar-benar netral terdengar dari luar. Salah satu jurnalis berhasil menghubungi pihak kepolisian pusat setelah melihat siaran langsung Rani yang ditonton ratusan ribu orang. Para pelaku ditangkap malam itu juga. Beberapa dari mereka berusaha menyogok dan mengaku aparat, tapi publik telah menyaksikan segalanya. Tidak ada celah untuk lari. Saat fajar menyingsing, Rani berdiri di depan gerbang gudang sambil menggenggam tangan ibunya. Wajahnya penuh luka, tubuhnya lelah, tapi hatinya lega. Perjuangannya belum berakhir, tapi kegelapan terbesar malam itu telah runtuh. Ia memandang ke langit dan berkata lirih, "Pak, akhirnya satu dosa masa lalu sudah aku lunasi." Setelah malam penyergapan itu, fajar datang bukan hanya membawa cahaya, tetapi juga harapan. Rani duduk di dalam bas Mutiara Selatan bersama ibunya yang masih lemah, namun senyum di wajahnya telah kembali. Mereka diam cukup lama, hanya saling menggenggam tangan. Jalanan lintas yang dulu terasa gelap kini tampak berbeda, bukan karena lebih aman, tetapi karena rasa takut perlahan mulai tergantikan oleh keyakinan, perubahan bisa terjadi, asal ada yang berani memulainya. Markas sementara bas komando kini dipenuhi ucapan terima kasih dari para sopir. Paket makanan berdatangan, relawan hukum menawarkan bantuan,
Dan yang paling mengejutkan, seorang perwakilan dari Kementerian Perhubungan datang memberikan penghargaan secara simbolis untuk keberanian melawan pungli dan premanisme jalanan. Namun Rani hanya mengangguk sopan. Bagi dirinya, penghargaan sesungguhnya adalah melihat jalanan kembali jadi milik rakyat, bukan para penjara berseragam. Meski begitu, tak semua pihak bersorak. Sebagian aparat daerah terlihat gelisah. Beberapa bahkan mulai mencari celah untuk menyudutkan Rani dan komunitasnya. Tapi kali ini, mereka tidak bisa seenaknya. Media nasional dan internasional telah memberitakan perjuangan Rani sebagai bentuk pemberontakan sipil damai terhadap sistem busuk. Nama Rani Andarsari menjadi simbol, dan Bas Komando menjelma gerakan. Dalam sebuah wawancara televisi, Rani berkata, "Saya hanya anak dari seorang sopir jalan lintas yang pernah dikhianati oleh hukum. Tapi saya juga anak bangsa. Kalau saya diam, saya menghina warisan ayah saya. Dan saya percaya, perubahan selalu dimulai dari kemudi yang tak goyah meski jalanan berguncang." Kata-katanya viral. Ribuan sopir mulai menyematkan stiker, "Anak jalan, bukan budak jalanan," di kaca depan kendaraan mereka. Namun setelah sorotan media mereda, Rani justru memilih menjauh. Ia kembali ke rutinitas semula, menyetir bus dari Wonogiri ke Palembang, menyapa penumpang satu persatu, dan menyusuri kembali jalur yang dulu penuh ancaman. Tapi kini, tiap pos bayangan telah kosong. Para preman bubar, aparat tak lagi berani terang-terangan bermain api. Jalanan memang belum sepenuhnya bersih, tapi suasananya tak lagi seperti neraka. Suatu sore, Rani menghentikan bus di sebuah rumah makan kecil tempat dulu ia dan ayahnya biasa mampir. Ia duduk di kursi kayu tua, memandangi foto lawas yang masih tergantung, potret Pak Harto, tersenyum di depan bus tuanya. Air mata mengalir pelan di pipinya. "Aku sudah nyampe, Pak. Maaf butuh waktu lama." Seorang kakek tua di warung mendekat dan berkata, "Ayahmu bangga padamu, nak." "Kami semua bangga." Rani tersenyum. Ia tahu perjuangan belum usai. Premanisme bisa tumbuh kembali kapan saja. Tapi kini, sudah ada sistem perlawanan. Sudah ada nama yang membuat mereka berpikir dua kali. Dan yang terpenting, sudah ada keberanian yang diwariskan, dari satu sopir legendaris, ke anak perempuannya, lalu ke generasi sopir berikutnya. Bas Komando kini punya cabang di berbagai daerah, dan setiap jalur punya penjaganya sendiri. Di balik kemudi, saat malam mulai turun, Rani menatap jalan di depannya. Jalanan ini dulu membuatnya takut, lalu membuatnya marah, dan kini menjadi miliknya kembali. Ia menghidupkan mesin, menyalakan lampu, dan melaju perlahan. "Ayo, kita pulang," bisiknya. Tapi kali ini, bukan hanya pulang ke rumah. Rani sedang pulang ke sebuah tempat bernama Keadilan. Beberapa minggu berlalu sejak penyelamatan ibunya dan runtuhnya markas preman Rawas. Rani kembali ke jalur lintas yang dulu penuh ancaman, kali ini tanpa rasa takut, tapi dengan kesadaran baru, luka-luka yang ia alami bukan untuk dikubur, melainkan untuk dikenang, sebagai pengingat bahwa keberanian selalu dibayar mahal. Setiap kilometer yang ia tempuh di balik kemudi kini terasa seperti ziarah, melewati medan yang pernah melukai, namun juga membentuknya jadi perempuan sekuat sekarang. Salah satu bekas luka yang tak pernah hilang adalah bayangan ayahnya. Di setiap terminal, selalu ada yang menyebut nama Pak Harto dengan hormat. Bahkan sopir-sopir muda mulai memanggil Rani dengan julukan Putri Jalanan. Meski sempat menolak, lambat laun ia menerima bahwa nama besar sang ayah bukan beban, melainkan pondasi tempat ia berdiri tegak hari ini. Ia bahkan memasang kembali pelat nomor tua bas milik ayahnya di ruang tengah markas Bas Komando sebagai simbol perlawanan. Namun luka batin tetap menyisa. Ibunya, meski selamat, kini mengalami trauma ringan dan enggan bepergian jauh. Setiap kali Rani berangkat kerja, sang ibu hanya menatap dari beranda dengan senyum yang dipaksakan. "Jangan terlalu berani lagi, nak. Sekarang kamu bukan cuma anak bapak, kamu tumpuan banyak orang," ucapnya suatu pagi. Kata-kata itu menghujam hati Rani. Ia sadar, setiap langkahnya kini punya bayang-bayang tanggung jawab yang lebih besar. Konflik batin mulai muncul. Rani mulai mempertanyakan, apakah perjuangan ini akan membuatnya kehilangan sisi manusiawinya. Apakah ia bisa terus melaju tanpa henti, atau harus belajar untuk istirahat, memberi ruang untuk sembuh. Dalam keheningan malam, ia menulis di buku catatan kecil, "Aku bukan pahlawan. Aku hanya ingin jalan ini aman untuk semua orang pulang."
Kalimat itu menjadi mantra yang ia ulang diam-diam saat rasa lelah mulai menjerat. Suatu malam di perbatasan Palembang Jambi, Rani bertemu seorang sopir tua yang mogok di pinggir jalan. Tanpa pikir panjang, ia turun dan membantu. Setelah selesai, sopir itu mengenalnya. "Kamu Rani, kan, yang lawan pungli? Saya dulu korban juga, tapi sekarang, karena kamu, anak saya mau jadi sopir." Rani terdiam, matanya basah. Di saat rasa ragu mulai tumbuh, sebuah pertemuan kecil mampu menyiramnya kembali dengan semangat. Bas Komando sendiri kini makin berkembang. Sudah ada perwakilan di Sumatera Utara, Riau, dan sebagian Kalimantan. Bahkan komunitas ojek dan sopir travel mulai bergabung. Tapi Rani menolak jabatan formal. Ia lebih memilih tetap di balik kemudi. Sebagai simbol bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang berada di garis depan, bukan di belakang meja. Ia ingin tetap menjadi bagian dari jalan, bukan sekadar nama besar. Namun malam itu, saat busnya berhenti di rest area kecil, Rani melihat seorang pria asing memotretnya dari jauh, lalu pergi tergesa. Rasa was-was kembali datang. Ia tahu, sekalipun markas lama telah hancur, jaringan mereka bisa tumbuh kembali dari reruntuhan. Musuh yang mengakar tak pernah benar-benar mati, mereka hanya bersembunyi menunggu lengah. Rani tahu, perjuangan belum usai. Dan dalam hati yang mulai tergores lagi, ia berbisik pada dirinya sendiri, luka ini bukan akhir. Ini bahan bakar. Dengan tangan yang masih memegang setir dan hati yang penuh luka, ia kembali menyalakan mesin. Malam masih panjang, tapi selama ada keberanian, jalan pulang akan selalu terbuka. Beberapa hari setelah kejadian pria asing yang memotretnya dari kejauhan, Rani merasa ada yang berubah di jalanan. Bukan pada jalurnya, bukan pula pada cuaca, melainkan pada sorot mata orang-orang yang ia temui. Seolah ada sesuatu yang mereka tahu, tapi tak berani katakan. Seperti bayangan yang menyusup ke dalam terang, musuh yang dulu telah tumbang kini perlahan membangun kekuatannya kembali. Tapi kali ini, lebih rapi, lebih diam, dan lebih berbahaya. Saat mengantar penumpang ke Padang lewat jalur lintas barat, Rani menyadari busnya dibuntuti sebuah mobil Avanza hitam selama hampir 2 jam. Mobil itu menjaga jarak, tapi tak pernah menghilang dari spion. Rani pura-pura tak peduli, tapi tangannya gemetar di setir. Ia mengirim pesan darurat ke grup Bas Komando, kemungkinan pengintaian. Jalur Painan, siaga. Tak lama kemudian, 2 anggota komunitas mengirim foto, mobil yang sama juga terlihat mengikuti Dani 2 hari lalu. Kecurigaan memuncak saat Wahyu menemukan drone kecil di atap markas Bas Komando Sumbar. Kamera dalam drone itu telah merekam wajah-wajah mereka, aktivitas harian, bahkan lokasi penyimpanan dokumen. Rani menatap layar rekaman itu dengan rahang mengeras. Mereka gak pakai cara jalanan lagi, sekarang mereka pakai teknologi. Ancaman ini bukan sekadar pembalasan. Ini adalah strategi sistematis untuk menghancurkan gerakan dari dalam. Malam itu, Rani memanggil semua anggota inti Bas Komando. Di bawah lampu redup warung tua yang dulu jadi tempat ayahnya beristirahat, ia bicara dengan nada yang pelan tapi penuh tekanan. "Kita menang di perang pertama. Tapi sekarang mereka datang sebagai bayangan. Kita harus jadi cahaya yang gak bisa dimatikan." Rani mengusulkan penyusunan ulang sistem keamanan digital, pelatihan komunikasi diam, hingga identifikasi kemungkinan pengkhianat dari dalam. Dan benar saja, 2 hari kemudian, salah satu anggota muda Bas Komando tertangkap mengirim data logistik ke akun anonim. Setelah diinterogasi, ia mengaku diancam, adiknya akan hilang jika ia tidak menyerahkan semua data kendaraan dan jadwal patroli Rani. Rani tak marah, justru ia memeluk pemuda itu dan berkata, "Kita semua sedang dilukai. Tapi jangan biarkan luka itu membuat kita jadi musuh satu sama lain." Namun di tengah ketegangan itu, kejadian mengejutkan terjadi. Kantor cabang Bas Komando di Pekanbaru dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal. Untungnya tak ada korban jiwa, tapi api membakar hampir semua berkas dan dokumen bantuan hukum. Dari sisa rekaman CCTV, tampak 2 pelaku menggunakan helm dan jaket seragam, sama persis dengan yang pernah digunakan oleh unit pengamanan jalan resmi. Mata Rani memerah. Ia tahu siapa yang mulai bermain, orang dalam institusi. Di balik semua itu, satu hal paling menghantam Rani bukan soal markas yang terbakar, melainkan saat ibunya menelepon tengah malam sambil terisak. Tadi ada orang ngintip dari pagar belakang rumah. "Mereka gak akan berhenti, nak." Suara
Ibunya itu membuat Rani terduduk lemas di lantai kamar kos. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendiri. Dikelilingi kawan, tapi dihantui bayangan musuh yang tak bisa disentuh. Tapi justru di titik itulah Rani kembali bangkit. Ia mengambil foto ayahnya, mencium ujungnya, lalu menatap pantulan wajahnya di cermin. Mereka pikir aku akan tumbang karena bayangan. Tapi mereka lupa, aku tumbuh di tengah gelap. Dan sekarang, aku bawa cahaya. Malam itu, Rani memutuskan, satu langkah terakhir harus diambil. Bukan hanya untuk melawan, tapi untuk membongkar siapa dalang sesungguhnya dari balik semua ini. Malam itu langit begitu gelap, seperti menandai babak terakhir dari perjalanan panjang Rani. Bas komando bergerak dalam senyap, menyusuri jalanan kosong menuju gedung tua di pinggiran kota Palembang, tempat yang, berdasarkan informasi terakhir dari aktivis dalam jaringan, menjadi pusat komando pengendali pungli dan sabotase digital. Tidak ada premis, terminal bayangan, kali ini. Yang mereka hadapi adalah jaringan rapi, berdasi, dan berkuasa. Tapi Rani tahu, jika ia tak hadapi sekarang, bayangan akan terus tumbuh, dan jalanan akan kembali gelap. Dengan kamera tersembunyi dan pelacak sinyal, Rani dan Wahyu menyusup ke lantai 2 gedung tersebut. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, ruang kendali dengan peta distribusi sopir, wajah-wajah aktivis bas komando, bahkan rekaman percakapan Rani dan ibunya. Semua termonitor, semua dicatat. Mereka tidak hanya melawan preman, tapi sistem pengendali yang telah menjadikan pungli sebagai mata rantai ekonomi gelap. Rani menahan napas saat melihat satu nama di layar, seorang pejabat transportasi wilayah Sumatera Selatan. Ini dalangnya, bisik Wahyu. Tak lama kemudian, suara langkah kaki mendekat. Mereka bersembunyi di balik rak berkas. Dari celah, tampak pria parubaya masuk, berbicara lewat panggilan video. Kalau Rani Andarsari tidak dibungkam bulan ini, kalian semua dalam masalah. Dia sudah terlalu banyak bicara. Rani merekam semuanya. Tanpa menunggu lama, Rani kirim rekaman itu ke 3 media nasional dan ke komunitas sopir seluruh Indonesia. Dalam waktu kurang dari 1 jam, video itu meledak di dunia maya. Sorotan publik menghantam institusi tempat pria itu bekerja. Demonstrasi sopir pecah di berbagai daerah. Aparat pusat turun tangan. Dan akhirnya, pria itu ditangkap oleh tim KPK setelah terbukti jadi otak di balik jaringan pungli, sabotase, bahkan penculikan. Saat semua itu terjadi, Rani berdiri di depan busnya, menatap jalanan yang kini terasa lebih sunyi tapi juga lebih jujur. Para sopir yang lewat membunyikan klakson sebagai tanda hormat. Beberapa menurunkan kaca jendela, meneriakkan namanya, hidup Rani. Anak Harto, penjaga jalan kami. Tapi Rani hanya mengangguk pelan. Ia tak ingin jadi pahlawan. Ia hanya ingin jadi pengemudi keadilan, membawa penumpang dan harapan di jalan yang bersih dari rasa takut. Ibunya kini sudah bisa tidur dengan tenang. Bang Sabar tersenyum bangga dari kursi terminal, dan Wahyu, yang kini menjadi koordinator bas komando regional, tetap setia di sisinya. Mereka tahu, ancaman mungkin akan datang lagi. Tapi kini mereka bukan korban. Mereka penjaga, mereka cahaya di tengah jalanan gelap. Suatu malam, Rani berhenti di halte tua tempat ayahnya dulu menjemput anak-anak sekolah. Ia duduk di kursi kayu, memandangi langit, lalu menulis di buku catatannya. Ayah, jalan yang kau tinggalkan sudah kuterangi. Luka sudah jadi pelajaran, ketakutan sudah jadi bensin, dan aku, tetap di balik kemudi, menjaga semua orang pulang dengan selamat. Bas Mutiara Selatan kembali menyala. Rani menarik napas panjang, memutar kunci, dan berkata lirih, mari kita lanjutkan perjalanan. Terang sudah menunggu di ujung jalan.